Bola basket jangan ditendang, nanti bisa sakit kaki. Jangan syirik dengan kesuksesan orang, nanti hatimu diselimuti dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali video aku kali ini dengan nyuci piringnya teman-teman. Masya Allah udah disambut aja sama cucian piring yang lumayan banyak. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan vlog aku kan memang tentang keseharian ibu rumah tangga ya. Jadi wajar kalau misalnya vlognya itu ya seputaran ibu rumah tangga kayak gitu. Nah teman-teman, sambil aku nyuci piring kayak gini tuh, aku juga mau sekalian nih teman-teman jawab pertanyaan. Jadi kemarin itu ada yang nanya di kolom komentar. Itu tuh yang nanya itu dengan akun Vinajang ya teman-teman. Jadi dia itu nanya kayak gini, Bun, bahas dong awalnya kenapa Bunda bisa sampai kepikiran mau ikut teman-teman lain buat konten gitu ya. Terus pertama mencobanya apakah Bunda merasa ingin menyerah? Karena kan tiap perjuangan awal pasti nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Apalagi ada komentar negatifnya katanya gitu ya. Nah di sini aku bakalan jawab ya teman-teman. Kalau aku itu sih sebenarnya teman-teman, awal aku itu ngonten itu nggak berniat dengan mencari uang, karena jujurnya kan awalnya kan aku nggak tahu ya kalau ngonten itu bisa dapat uang. Jadi ceritanya itu hanya ingin mengabadikan kegiatan aku gitu ya. Karena kan pas aku awal ngonten itu anak-anak masih kecil ya teman-teman, sekitar umur 6 bulanan kali ya, apa umur 6-7 bulanan gitulah teman-teman umurnya anak-anak di kala itu. Jadi pengen aja gitu ya aku tuh kayak apa sih namanya ingin gitu ya teman-teman, memori-memori itu semuanya nanti, kenangan-kenangan itu tuh bisa aku lihat di kemudian hari gitu ya, bagaimana cara aku ngurus anak-anak, bagaimana aku beberes dengan ngurusin anak-anak kayak gitu ya. Jadi aku tuh bikin video tuh karena itu gitu ya. Itu pun karena memang aku terinspirasi dari channelnya Mak Ria Fitri Harnita gitu teman-teman. Karena aku tuh ngelihat beliau itu tuh ibu-ibu yang strong banget gitu ya, punya 3 orang anak gitu ya, terus anaknya masih ya belum terlalu besar-besar semualah gitu ya, tapi beliau itu tetap semangat ngonten, terus juga rajin beberes, rajin masak kayak gitu. Jadi aku terinspirasi aja buat sharing-sharing seputar kehidupan aku juga. Tapi memang di awal-awal itu aku minder teman-teman, setelah aku lihat rumah-rumah orang yang ngonten itu kok cakep-cakep gitu ya. Terus aku lihat rumah aku, Masya Allah gitu ya, masih apa adanya banget, sederhana banget gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak pede gitu. Dan sampai akhirnya aku tuh nemu channelnya Mama Syifa Memondol, yang beliau itu dengan pede, bahagia, dan juga pastinya beliau itu dengan penuh rasa syukur rumahnya yang apa adanya. Itu tuh beliau dengan pedenya ngonten gitu, dan di situ aku terinspirasi buat ngonten gitu teman-teman. Kalau misalnya di awal-awal ngonten itu ya teman-teman, kalau misalnya rasa menyerah itu memang nggak ada, karena memang aku tuh udah tahu ya teman-teman, terjun ke yang namanya dunia sosial media pasti kita akan banyak dihadapi dengan komenan-komenan gitu ya, belum lagi banyak rintangan gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita itu udah terjun gitu ya ke dunia sosial mediaan gitu ya teman-teman, kita itu harus membiasakan kuat mental gitu loh teman-teman. Terus juga jangan membaca apa yang nggak harus kita baca. Terus juga jangan dengerin apa yang memang nggak harus kita denger kayak gitu ya. Kalau aku kayak misalnya nih ada komentar yang jelek gitu ya, kalau kita ngerasa kita itu nggak perlu ngedengerin komentar yang jelek itu ya udah hapus, blokir kalau perlu gitu ya teman-teman. Jadi nggak ribet-ribet. Terus juga mungkin ada yang nanya-nanya, Bun, dulu awal-awal ngonten itu suka dikomentarin nggak sih sama tetangga, sama saudara, atau sama siapa lah gitu, sama orang gitu ya, kayak kita itu apa sih namanya kayak kurang kerjaan segala macam gitu ya. Pasti pernah ya teman-teman, bahkan aku tuh pernah beberapa kali dapat komentar katanya itu lebay banget gitu ya, apa-apa di videoin kayak orang kurang kerjaan katanya gitu ya. Nah kalau dulu itu kayak nggak bisa ngejawab ya teman-teman kata-kata mereka, karena kan waktu itu masih ngerintis gitu ya, hasilnya juga belum ada. Nah kalau sekarang ada yang ngomong gitu, aku bisa jawab teman-teman, aku bukan orang kurang kerjaan, tapi inilah kerjaanku kayak gitu ya. Kalau jawaban sekarang ya memang seperti itu ya kodratnya, sebelum kita itu sukses kita nggak bisa ngejawab gitu. Teman-teman, ini aku lagi ada di kebun ya. Nah ini tuh ceritanya, aku tuh mau panen terong. Jadi aku tuh lagi lihat-lihat terong nih teman-teman. Ada berapa biji ya?
Ada 2 atau 3 biji mungkin ya, ini yang kelihatan yang mau aku panen. Masya Allah, ini tuh gede banget teman-teman. Ini gimana yang ngeliatinnya, daunnya tuh rimbun banget. Wow, nih ya. Wow, pokoknya itu besar banget teman-teman. Masya Allah, besarnya. Aku bakal liatin ya ke kalian, ntar aku ambil dulu. Ini tuh kalau di videoin dari dekat susah ya teman-teman, karena daunnya itu tuh rimbun banget. Nah, ini dia. Wow, gede banget ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Masya Allah. Ini tuh kalau misalnya aku masak teman-teman, gak habis ya sama aku ini sendiri. Kayaknya ini nanti aku kalau misalnya nanti dapat banyak, mungkin mau aku jual kali ya teman-teman. Ya lumayan lah ya. Nanti dapat uangnya, bisa disimpan ke tantangan menabung gitu kan. Atau kalau misalnya dapatnya nanti nggak banyak, aku mau ngasih ke tetangga dulu gitu ya. Karena tetangga aku tuh belum, yang dekat rumah itu belum pada aku kasih, baru satu sih kemarin tetangga yang dekat rumah ini ya. Yang lain tuh belum. Jadi rencananya itu kemarin pengen dikasih gitu sama tetangga biar nyicip gitu ya teman-teman. Masya Allah, ini gede banget. Oke, mari kita langsung ke pohon yang selanjutnya. Ada lagi nggak? Oke, ini tadi 1. Terus ini mau aku ambil lagi. Wow, ini juga besar ya, besar banget. Masya Allah. Wow, mantep. Itu masih ada sih teman-teman, cuman kayaknya belum terlalu besar. Aku mau coba dulu ya, lihat-lihat yang lain ya. Aku mau bawa aja deh ini. Nah teman-teman, aku mau lihat dulu ya pohon yang lain. Maaf ya videonya itu agak rada silau, karena memang panas matahari itu lagi bener-bener cetar banget. Sini aku lihat dulu. Ada yang besar juga nggak? Kayaknya nggak ada sih. Ada sih yang besar-besar, cuman belum terlalu besar gitu loh. Belum ada yang bisa dipanen. Kayaknya cuman 2 ini sih yang bisa dipanen. Oke, alhamdulillah dapat segini. Aku mau ke rumah aja. Bu, kecilnya. Iya. Nya 2 buahnya dan meni bu cie. Tahu. Nak kocok deh ye. Dah ni. Ibu tati dan coyo. Nah teman-teman, tadi tuh aku udah ke kebun ya. Setelah aku beres-beres di dapur, itu tuh tadi aku pakai mikrofon ya teman-teman di kebun. Itu tuh aku ngomongnya pelan banget, tapi suaranya itu kedengaran jelas banget di kamera, di handphone gitu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Padahal itu tadi itu ada tetangga aku gitu loh teman-teman. Cuman semoga lah beliau tuh nggak ngedenger aku tuh lagi ngobrol sendiri di luar ya. Karena kalau misalnya ngobrol sendiri di luar itu rasanya aneh kalau diliatin orang. Kalau misalnya kan biasanya aku dubbing itu kan memang di malam hari, maksudnya di dalam rumah gitu loh teman-teman. Jadi orang kan nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka ngelihat langsung aku ngomong sendiri, kayaknya bakalan aneh sih teman-teman. Tapi ya karena memang udah ada bantuan mikrofon, jadinya alhamdulillah aku itu ngomong pelan aja gitu ya di luar rumah, itu tuh udah kedengaran di handphone. Terus juga tadi itu setelah aku panen terong yang dapat 2 biji, itu tuh aku langsung ngantar ke rumah tetangga aku ya teman-teman, yang itu ya yang di sebalik pagar sana yang kelihatan dari sini itu. Nah itu tuh aku antarin ke beliau itu 1 ya teman-teman, dan beliau tuh seneng banget gitu ya, karena katanya itu gemes ngeliatin terongnya itu besar banget gitu ya. Terus yang satunya lagi aku juga kasih ke tetangga aku ya teman-teman, yang rumahnya itu di depan sana gitu ya, yang beliau tuh juga baik banget sih sama aku gitu ya teman-teman. Jadi aku kasih ke beliau itu tadi 1. Pokoknya semoga ya teman-teman nanti tuh buah terongnya itu banyak, jadi juga bisa berbagi ke tetangga ya, walaupun yang dibagi itu cuman terong, cuman kan nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kan kita ikhlas ngebaginya gitu ya.
Nah, di sini tuh lanjut setelah aku beres urusan tadi ya teman-teman, manen-manen terong. Di sini tuh aku mau liatin ke kalian Pak suami lagi ngecat. Jadi teman-teman, kemarin itu tuh aku ada beli cat minyak gitu ya. Itu tuh rencananya itu buat apa ya? Buat pagar gitu teman-teman. Tapi ternyata ya teman-teman, di hari ini setelah dicat pagarnya itu kurang bagus teman-teman menggunakan cat minyak gitu ya. Cuman ini kan masih proses ngecat, jadi hasilnya kan belum tahu gitu ya. Tapi hasilnya itu memang kurang bagus loh dikasih cat minyak teman-teman. Terus juga ya teman-teman, harga cat minyak itu kan mahal ya teman-teman. Itu satu kaleng yang kecil itu yang dipegang sama Pak suami itu tuh harganya itu 55.000 teman-teman. Dan itu tuh dapatnya itu sedikit banget pagernya di bagian area sini ya, yang barisan Pak suami itu dapat. Terus juga di bagian tempat aku ngejemurin pakaian itu dapatnya itu cuman sebagian ke dalam aja, yang di bagian luarnya itu belum dicat. Nah itu catnya udah habis teman-teman, Masya Allah banget ya. Jadi aku sama Pak suami memutuskan untuk ngecat selanjutnya itu tuh pakainya cat air aja buat ngecat pagar ini, karena beneran kalau cat minyak itu mahal banget juga gitu ya. Terus hasilnya kurang bagus gitu loh teman-teman. Padahal aku tuh udah beli cat minyak itu tuh satu yang warna putih dan satunya itu yang warna pink teman-teman. Jadi pengennya nanti itu cat minyaknya itu buat jendela sama sama pintu gitu teman-teman. Berhubung ini cat minyaknya yang putih itu udah dipakai ya, kemungkinan nanti aku bakalan beli lagi buat pintu. Cuman nggak secepatnya teman-teman, aku nunggu dulu nanti ada uangnya, entah nunggu gajian aku kapan dari YouTube gitu ya baru aku beli, atau nunggu gajian Pak suami baru dibeli lagi gitu ya. Dan untuk ngecat pagar yang selanjutnya nanti itu tuh pakainya cat air aja, karena kan di video yang sebelumnya itu kan ada ya aku beli cat, itu kan aku beli cat air ya satu kaleng yang 5 kiloan. Nah itu kan rencananya itu memang pengennya itu buat kamar ya teman-teman, tapi didahuluin aja pagar, nanti tuh kamarnya belakangan aja gitu ya, biar selesai dulu di area depan, biar area depan itu kelihatan cantik. Nah ini teman-teman, Pak suami udah ngecat di bagian sini ya. Aku nggak videoin full ya teman-teman, karena ya ini juga catnya itu nggak cukup ya teman-teman. Jadi segini aja dulu untuk ngecat di hari selanjutnya itu lagi bakalan aku gabungin di video yang selanjutnya lagi ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya pengen sih teman-teman, misalnya kayak video ngecat ini tuh digabungin di satu video aja. Cuman takutnya kan kalian bosen ya nontonin video yang ngecat doang gitu kan. Jadi ya udah aku memutuskan untuk aku gabungin aja dengan kegiatan aku gitu. Karena memang ngecat ini tuh nggak satu hari beres teman-teman. Jadi dicicil-cicil sama Pak suami gitu ya. Seberapa beresnya gitu ya teman-teman. Ini tuh beneran deh ya, aku nggak nyangka banget isi cat itu cuman sedikit banget ya teman-teman. Kalau tahu gini mendingan nggak usah dicatin ke pagar gitu ya, mendingan dicatin ke pintu dulu gitu ya. Tapi udah terlanjur ya udah nggak apa-apa, semoga nanti ada rezekinya buat beli cat lagi. Nah teman-teman, sejauh ini tuh untuk beli cat aja yang untuk di dalam rumah kemarin itu habis 280.000. Terus juga yang untuk di luar, bukan yang untuk di luar, yang untuk di luar ya teman-teman, itu kan kemarin aku belinya itu cat yang pas aku jalan-jalan sore itu habis 180.000 teman-teman. Cuman kan belum kepake semua gitu ya. Kalau seandainya kepakai semuanya nanti cat minyak yang pink terus cat air yang putih itu habisnya 180.000. Nah itu udah berapa ya teman-teman, 280 tambah 180, 380 dan 460.000 cuman untuk beli cat doang gitu ya. Cuman karena memang itu tuh bukan uang aku semua ya teman-teman. Kemarin itu aku ada dikasih rejeki sama salah satu teman aku yaitu Mam Zulaiha Pratiwi. Dia itu karena tahu aku mengecat gitu ya, jadi beliau itu ngasih aku dana buat ngecat itu 300 gitu ya teman-teman. Terus itu sisanya aku tambahin gitu, makanya nggak terlalu yang berat banget. Sebenarnya ya teman-teman, aku juga pengen loh ngubah cat dapur ini jadi warna putih. Cuman karena kan aku kan udah rencana ya mau ngerenovasi dapur. Jadi buat apa lagi nih dapurnya dirombak-rombak lagi, diubah-ubah lagi catnya, kayak buang-buang uang gitu ya. Jadi mendingan uangnya aku tabung buat tambah-tambahan renov aja nanti gitu ya. Dan kalau misalnya kalian nanya, Bun pengennya nanti dapur itu temanya gimana gitu ya. Aku temanya itu pengen yang simpel-simpel aja tergantung budget. Dan kalau untuk catnya itu pengennya warna putih aja biar terang gitu ya teman-teman. Walaupun aku tuh seneng sama yang namanya itu pink sama hijau, tapi pengennya itu nanti untuk cat rumah aku itu secara keseluruhan itu pink gitu ya teman-teman untuk dapurnya, dan perabotannya yang warna putih ya, seperti itulah kira-kira ya. Tapi kan itu baru keinginan aja ya, kita kan nggak tahu nanti suatu saat aku berubah pikiran gitu. Oke lanjut teman-teman, tadi setelah aku beres untuk nyusunin piring ke dalam lemari piring, di sini aku juga lanjut buat nyiramin cabai nih teman-teman, karena cabenya ini tuh belum disiram dan Pak suami kan lagi sibuk ngecat gitu ya, jadinya
biar aku aja yang siram gitu ya teman-teman, biar bagi-bagi tugas gitu, biar kerjaan juga cepat beres. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jika ada kritik dan saran boleh disampaikan, dan untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.